Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kaum muslimin jamaah tarwih rahimakumullah, menurut hitungan pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa Idul Fitri 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025. Artinya besok maghrib sudah berganti Ramadan dengan Syawal. Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10. Dari 9 ke 10 itu bapak-bapak, ibu-ibu naik apa turun itu? Naik. Kalau begitu Syawal itu artinya naik dan meningkat. Jadi kita dari Ramadan akan naik tingkat ke Syawal. Karena id itu sendiri artinya naik, meningkat. Kalau naik itu bergerak dari bawah ke atas, naik namanya. Naik tangga, naik rumah, naik haji, naik pangkat, naik tata, lain-lain. Pokoknya naik itu ke atas, nada naik itu tuh turun. Ramadan ke Syawal, kalau ke atas mestinya di atas lebih daripada yang di bawah. Lalu meningkat. Apa arti meningkat itu? Tumbuh menjadi lebih. Fitri artinya dasar. Jadi kalau Idul Fitri meningkat dari dasar menjadi lebih. Di antaranya makna dasar itu ibadah. Kalau dia taat dengan masuk Syawal lebih taat. Kalau baca Quran di Ramadan sedikit, di Syawal lebih banyak. Kalau di Ramadan berinfak sedikit, di Syawal lebih banyak. Jadi ini jamaah sekalian, besok Idul Fitri infak jamaah harus lebih banyak daripada di Ramadan. Kalau enggak meningkat namanya. Nah, itu Pak Alfian. Di tanda meningkat itu, kalau banyak infak Syawal daripada infak Ramadan, itu biasa. Yang aneh itu kalau infak di Idul Fitri seketek daripada Ramadan. Jamaah begitu juga. Kalau jamaah Idul Fitri meningkat lebih banyak dari Ramadan, memang begitu harusnya. Yang aneh itu kalau Ramadan penuh begini, besok Syawal Idul Fitri seketek tinggal. Meningkat dari bawah ke atas, dari tidak hebat menjadi hebat. Kalau potensi dasar sabar sudah ada, lebih bisa sabar.
Jadi nanti di Syawal, bapak-bapak, ibu-ibu bisa lebih sabar. Berselingki kendaraan lebih sabar. Keluar serta sholat sabar, ya kan? Kalau di puasa sudah bisa menahan, di Syawal harus lebih bisa menahan. Menahan apa? Menahan marah, menahan makan, menahan selera. Ini kadang-kadang kalau masuk Syawal kan tidak. Seadonya segala lepas. Jadi orang bisa dia semuanya serba lepas. Maka hendaklah ketika Syawal itu masuk, seimbangkan antara Lebaran dengan Idul Fitri. Kalau betul tidak sama, tuh Lebaran Idul Fitri tidak sama. Idul Fitri itu bahasa Arab, Lebaran bahasa kita. Lebaran sama dengan lebar ditambah dengan an. Salero malebar, pangana malebar. Agak-agak malebar, rute raun malebar, boleh, lebar sadanya. Jangan sampai kemudian perangai melebar pula, itu tidak boleh. Mangko kalau Rasulullah suka melebar, perangai kana-kana, hawa harus naik tingkat. Kalau untuk naik tingkat, ibarat orang kuliah, supaya naik tingkat, pertama kata Allah, walitukmilul iddah, selesaikan SKS dalam hitungan tertentu. SKS Ramadan minimal ada 3 Pak. Sama puasa 1. Kedua, qama Ramadan. Sama Ramadan, qama Ramadan. Puasa dan malam Ramadan. Sempurnakan itu. Walitukmilul iddah, sempurnakan jumlahnya, sempurnakan ibadahnya. Kemudian apa lagi? Kalau orang mau tamat S1 mau kuliah umpamanya, untuk bisa wisuda bagaimana Bapak Ibu? Bayar uang wisuda zakat fitrah. Nah, ini kalau sampai pada orang pengantin baru, selesai ijab kabul, kalau mahar tidak dibayar, tidak bisa eksekusi Pak. Jadi begitu. Jadi kalau ini Ramadan zakat fitrah tak bayar, sebenarnya tidak bisa eksekusi masuk Idul Fitri. Harus bayar. Makanya Nabi katakan zakat fitrah mesti bayar sebelum pelaksanaan sholat Id, supaya tidak ada yang nunggak lagi. Supaya ketika di Idul Fitri semuanya sudah berstatus naik kelas, tidak ada yang tinggal rapornya merah. Jadi kalau ada yang tidak bayar zakat fitrah, itu rapornya merah, tidak belum bisa wisuda. Nah, ya kan? Itu makanya kalau orang pengantin baru itu kata Nabi, maharnya bisa hanya dengan membacakan ayat Al-Quran 1 ayat. Sebab kalau mahal Pak, kalau maharnya itu harus 10 emas, nanti mempelai nggak sanggup bayar, ditunda seminggu. Kira-kira mempelai laki-laki bisa nak menunggu seminggu tidak eksekusi Pak? Tidak bisa Pak. Makanya Rasulullah bilang, mahar itu tidak perlu yang mahal. Boleh mahal, boleh request. Jadi ibu-ibu, walaupun anak ibu perempuan boleh request mahar kepada calon suaminya, jangan yang mahal-mahal. Kalau mahal-mahal nanti tidak terbayar, tertunda eksekusi. Yang kedua, rahasia orang pengantin baru itu menaku hari beralih, sadahkan kebendukan doang Pak. Kalau orang laki-laki menaku hari tidak tahunya doang Pak. Mereka dia taku hari, rupanya silang Pak. Nan tahu siapa? Nan tahu orang bundokan doang. Jadi kalau ibu-ibu lah menyatakan hari beralih, patuh aja lawak laki-laki kok. Baku itu, jangan segigi aja lah. Baku hari itu beralih, ambo ke Kalimantan, ambo ke Malaysia. Nggak usah begitu. Ada maksud daripada itu semua. Syawal meningkat dari Ramadan. Lalu bagaimana tanda orang meningkat dari Ramadan ke Syawal? Pertama, Rasulullah sebut, hidupkan malam Idul Fitri. Man qama lailatal Id lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri ataupun Idul Adha, 2 Id, dengan penuh perhitungan, maka hatinya tidak akan mati pada hari manusia pada mati. Kapan hati manusia itu mati atau hidupnya, kita tahu pada saat sakratul maut. Pada saat sakratul maut yang keluar itu yang tersimpan, file yang ada. Orang mengajarkan talqin la ilaha illallah,
Kalau filenya ada tersimpan dalam otak, dalam neuron, tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Pakai mic mengajarkan talqin kepada dia, tidak akan sanggup. Nah, apalagi kalau neuronnya itu ada gangguan. Gangguan judi online, gangguan korupsi, gangguan yang ini segala macam, semakin tak bisa dia. Jadi, kata Nabi, pertama hidupkan malam Idul Fitri. Kapan malam Idul Fitri? Besok malam. Nah, apa tanda yang kedua? Bagaimana cara menghidupkan malam Idul Fitri itu? Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bangun tengah malam, jauhkan lambung dari tempat tidur. Besok malam tarawih sudah tidak ada. Kalau tarawih ini enak, Pak, ramai begini, ada imam yang bagus disiapkan, ceramah pula pembuka mato dulu, ya kan, pembuku udah senang pula. Tapi kalau besok malam tarawih sudah tidak ada, maka orang yang meningkat naik dari Ramadan ke Syawal itu, yang besok malam dia bangun tengah malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Untuk apa? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya naik tingkat. Kalau dia mampu bangun malam, pertanda dia naik kelas. Karena mampu bangun malam itu tak banyak orang, Pak. Lagi pula untungnya apa kalau bangun malam? Ngajuin proposal kepada Allah malam hari itu luar biasa, lebih cepat terkabul. Kenapa? Jumlah orang yang ngaju proposal sedikit, Pak. Kalau siang hari berdoa semua, Allahumma firli, ya Allah, beri rezeki, ya Allah. Kalau malam hari semua pada tidur. Bagaimana ngukurnya? Coba lihat di rumah masing-masing. Kira-kira di rumah masing-masing dari 5 anggota keluarga yang bangun tengah malam berapa, Pak? Paling-paling 1. Ada yang sama sekali tak bangun di rumah itu. Maka jumlah orang yang bangun pada malam hari itu lebih sedikit daripada orang yang tidur. Itulah yang Allah hargai, apresiasi, bahwa dia naik kelas dan naik tingkat. Kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Dan dikatakan oleh seorang ulama besar, Abdul Hamid Al-Maki Asy-Syafi'i, dia sebut, laisal id liman labisal jadid. Bukanlah namanya id orang yang memakai pakaian baru, yang menstok pakaian baru. Innamal id liman ta'atuhu tazid. Orang yang sesungguhnya id itu adalah orang yang ketaatannya meningkat. Wa kullu yaumin la ya'sa fihi. Dan dia hari-hari yang dilaluinya hampir terjaga semua keadaan dirinya, tidak terlibat dengan maksiat. Dibukalah baju baru lambang id. Tapi lambang id itulah ketaatannya bertambah, kemaksiatannya berkurang atau bisa nihil. Oleh karenanya, mari senantiasa kita hidupkan malam Idul Fitri. Baru kemudian Allah katakan ketika masuk Idul Fitri itu kita sudah naik kelas, maka walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah membesarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini senang mendengarnya. Oleh karena itu Rasulullah bilang, nanti ketika masuk besok pagi, di malam idnya sudah hidup, besok paginya ketika malam sudah berdoa, sudah persiapkan untuk infak besok yang terbaik, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Besok paginya Rasulullah bilang, ajak semua anggota keluarga yang ada di rumah untuk ikut pergi sholat meskipun dia tidak akan sholat. Seperti wanita haid, wanita nifas, tidak ikut sholat, tapi kata Rasulullah ajak. Sebab kalau ditinggal sendiri, pertama akan dibuat nyoba. Sedang di rumah, piti kurang, laki belum pulang, bagi jando dan tak balaki, uang apa, puluh takkan takbir kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jauh harus sepangan itu, Pak. Kenapa begitu? Ajak. Lalu ada yang bertanya, apa boleh Pak Ustadz
wanita haid masuk masjid? Ada kiasnya. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah mau sholat di masjid, lalu dia minta tolong kepada istrinya Aisyah radhiyallahu an, Aisyah, tolong cie sejadah hamba. Ya Rasulullah, bukan namu-namu ya Rasulullah, hamba sedang haid. Endi Aisyah ambillah cia. Kalau begitu berarti Rasulullah mendapat jawaban, Aisyah mengatakan dia sedang haid, tetap minta tolong. Karena Rasulullah minta tolong, diambil di sebelah babati dinding di rumah, diantar ke dalam masjid. Artinya apa? Wanita haid boleh masuk masjid, tapi tidaklah sholat. Ternyata para ulama berhati-hati melarang wanita haid tidak boleh masuk masjid. Dulunya khawatir kalau, ini maaf ibu nih, ibu lebih tahu. Kalau dulu orang pakai pengaman, bagi perempuan haid itu kadang-kadang tidak aman. Bisa bocor, bisa penuh, bisa lain-lain, bisa mengotori tikar masih. Kalau sekarang tidak begitu Pak. Kami punya teman grup bulu tangkis, wanita haid ikut main bulu tangkis, tidak ada bocor Pak. Jadi kalau nggak ada bocor nggak apa-apa. Intinya dia duduk mendengarkan khutbah. Logikanya apa? Bapak-bapak yang sholat, ibu-ibu yang sholat, selesai sholat jangan buru-buru keluar. Dengarkan khutbah sampai selesai. Karena memang yang tidak sholat pun Rasulullah suruh untuk dengar khutbah. Jadi aneh kalau yang sudah sholat buru-buru pulang meninggalkan khatib khutbah sendirian. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang kedua, apa tanda meningkatnya orang dari Ramadan kepada Syawal itu ialah yakni ia berbuat ihsan kepada sesama manusia. Meningkatnya kepedulian dan meningkatnya rasa berbagi kepada sesama di antara mereka. Bersilaturahim, menyampaikan zakat fitrah, memberikan pakaian yang baru, meningkatkan infak dan sedekah, serta mungkin berjalan pada malam hari, panitia ataupun orang-orang agnia menajamkan, menukikan pandangannya ke sudut-sudut kota, ke sudut-sudut RT, siapa lagi di antara warga kita yang belum mendapatkan bagian? Mungkinkah itu belanja, mungkinkah itu pakaian yang belum ia dapatkan, bahkan mungkin akan ada orang yang belum tersentuh sama sekali. Meskipun banyak masjid di antara kita, kadang-kadang tidak semuanya sampai kepada mereka yang sa'il, yang mahrum. Kalau yang sa'il, yang menunjukkan kemiskinannya, dia sampai kepada dana. Yang tidak menunjukkan kemiskinannya, kadang-kadang tidak tersentuh. Dia masih betul jalal, indah dapet. Dia sukra, indah bulo. Dia resinan, tidak perlu dapet. Dia diam. Dia tanggung. Sampo cik baduo untuk mandi pagi je lakinya di Idul Fitri. Kalau sampo cik baduo, bagi kira itu Pak. Sampo cik baduo tu. Boleh kensa ruang, boleh makan, ya nak. Maka orang yang malam hari mencari, seperti Umar bin Khattab, seperti Umar bin Abdul Aziz, para khalifah-khalifah Islam, mencari orang-orang tempat ia berbagi. Kenapa begitu? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghunid du'afa. Kata Rasulullah, carilah orang du'afa. Kenapa? Fa innama tarzukun wa tunsarun bidu'afaikum. Kenapa kamu mesti cari orang du'afa? Karena rezeki kepadamu, pertolongan yang datang kepadamu dari Allah, karena engkau membantu orang du'afa di antaramu. Jadi Allah janjikan, kalau kita membantu orang du'afa di antara kita, maka rezeki dan pertolongan Allah akan bertambah kepada kita. Ditingkatkan pertolongan kepada orang du'afa, pertolongan Allah pun akan meningkat untuk kita. Hadirin yang berbahagia, kemudian saran. Pertama, sarannya ialah seimbangkan lebaran dengan Idul Fitri. Jangan sampai lebaran berlebihan, Idul Fitrinya kurang. Kalau makan banyak, boleh apa? Pakaian bagus, boleh. Tapi jangan sampai kalah Idul Fitrinya. Dan berikutnya, saran itu ialah jangan kita dalam Idul Fitri itu bergaya hidup GKK,
Tahu ibu-ibu GKK? GKK gaya kartu kredit. Casing eksekutif, isinya hutang. Ya Pak? Dia ada orang beli dengan berhutang sana sini. Yang penting baju baru. Yang penting raun. Jangan sampai hutang sana sini gara-gara merayakan Idul Fitri. Yang kedua, jangan seperti GHK, Bu. Apa GHK? Gaya hidup kosmetik. Di luar licin, di dalam karipui. Basalamnya jauh lama sesalam tu Pak. Nak sama hati jadi luar. Dan sampai berbeda antara hati dengan yang di luar kita. Sama hendaknya, gembira di luar, gembira di dalam. Tulus di dalam, tulus pula keluar. Jangan betul apa-apa orang Minang. Harimau dalam sing apojo kambiangnya keluar. Nah, payah kenapa? Menggeritiah garaman, tapi basalam juga. Kan tak cocok tu Pak. Yang aman itu sama. Dalam ikhlas, di luar ikhlas. Mudah-mudahan kita semua senantiasa naik tingkat, naik level dari Ramadan ke Syawal dengan menghidupkan malam Idul Fitri, berbagi dengan sesama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui ini sebagai bulan Sayyidus Suhur, induk daripada bulan, senantiasa telah mendidik kita menjadi orang-orang bertakwa dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Mohon banyak maaf. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.